saya sadar saya bikin sesuatu yang disukai orang itu SD komik. Komik bikin, oper ke belakang, belakang baca, oper ke belakang, keliling gitu. Terus aja sampai SMA, sampai era disita komik buatan saya karena porno. Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Intinya bahwa memanfaatkan momentum, setiap momentum. Dan artinya saya melihatnya Om Panji setelah itu pun atau dalam setiap berkaryanya total. Artinya kan selalu memanfaatkan hal-hal yang dilakukan itu secara total. Artinya sebagai komika, oke. Sebagai penulis, oke. Sebagai rapper aja saya nggak begitu menyangka albumnya bisa sampai 6 gitu. Seproduktif itu gitu. Ya kan? Untuk sesuatu yang dilaku sebenarnya. Ya, artinya rapper yang itu yang memang rapper yang lain belum tentu seproduktif Om Panji gitu. Saya agak takjubnya di situ, artinya membuat karya itu memang total di setiap bidangnya gitu. Apa sih yang dipikiran Om Panji itu? Dalam keseharian, jujur saya pengen tahu apa secara. Sebenarnya sih intinya Mas saya itu cerewet, dan cerewetnya tuh kadang-kadang butuh format yang beda-beda. Ada celotehan yang cocoknya di Twitter, ada celotehan yang butuh format lagu untuk disampaikan, ada celotehan yang cocoknya di buku, ada celotehan yang di stand up. Jadi emang ekspresif aja orangnya, selalu ada yang ingin disampaikan, selalu ada yang ingin dikatakan, dan yang dicari sekarang format yang tepat untuk topik yang tepat, dan itu yang saya lakukan. Plus ayah almarhum dulu pernah bilang jangan pernah membunuh mimpi kamu, karena sekeras-kerasnya kamu pukul dia palingan pingsan doang dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Itu langsung ngok itu dipegang banget ya. Iya, jadi apapun yang ingin dilakuin itu jalanin dulu aja. Jelek juga nggak apa-apa, yang penting kita jalanin daripada nyesel. Iya, itu pegangan dari ayah tuh kayaknya itu salah satu filosofi atau apa quotes. Apalagi waktu zaman itu saya lagi tinggal dengan seorang om yang setiap hari kerjanya nyesel. Di rumah, jadi kami satu rumah. Jadi ada om ini yang dulu tuh, kamu tahu itu nggak? Om juga kenal tuh. Dulu kalau om gini, om udah begini sekarang. Si itu tahu nggak? Ya dulu om nyesel juga. Dulu kalau om udah gini, om udah begitu sekarang. Jadi setiap hari bayangin ngomongin seperti itu. Di sisi lain ayah bilang, jangan bunuh mimpi kamu. Sebaliknya malah. Iya, jadi oh ya udah benar deh. Pokoknya kalau ada apapun yang kita inginkan, kita cita-citakan, udah jalanin dulu aja, cobain dulu aja. Jadi ada yin and yang, ada di sini. Semuanya negatif, positif, negatif. Dan jadilah sebuah keyakinan. Iya, jadilah Panji. Waksono seperti ini. Tapi itu juga pasti kan memberikan apa pertimbangan-pertimbangan, pilihan-pilihan yang membentuk karakter seorang Panji pasti kan. Iya kan? Saya rasa kayak gitu. Pokoknya siapapun saya ini adalah bentukan dari lingkungan, dari teman, dari orang terdekat, bentuk gitu. Iya, luar biasa. Jujur saya dari sosoknya, dari karyanya terutama karyanya, karena banyak sekali karyanya tuh. Cerewet saya. Ya cerewet, tapi cerewet itu, ya kalau kayak tadi, om cerewet tapi om penyesalan kan jadinya begitu. Tapi cerewet dengan karya itu malah menurut saya itu produktif lah. Dan yang paling penting lagi, cerewetnya itu ada sisi-sisi muatan-muatannya. Ya? Suka, bukan suka tidak suka atau apa ya, Om Panji ini sering sekali membuat karya yang menyentil, ya kan? Kemudian mengkritik dengan caranya. Artinya kan orang kadang di jalanan coba, tapi kan Om Panji bisa dengan buku, dengan komik, dengan film segala macam. Bisa berbagi kan, di sharing. Apa sih yang pengen disampaikan sebetulnya? Nggak tahu ya. Ada ini saya agak bingung juga jelasinnya kenapa ada hasrat ini. Hasrat untuk mencoba untuk melihat kebalikan dari yang orang yakini. Ini udah dari lama. Nggak ngerti juga dari mana, kenapa, dari mana. Itu tipikal seorang Panji itu seperti itu sebetulnya. Selalu pengen coba untuk nawarin sudut pandang yang berbeda aja. Dulu waktu zamannya masih siaran radio, saya sampai ada segmennya sendiri namanya Think Again. Jadi misalkan dulu salah satunya adalah soal aborsi, ngomongin soal aborsi. Lu pikir aborsi kan tidak baik. Terus nanti saya kasih lihat, tapi tahu nggak? Tuh gimana? Think Again. Pemikiran soal ganja, regulasi di stand up sekarang kan ngomongin ganja, regulasi prostitusi. Itu semua awalnya dari mana tuh nggak ngerti, tapi selalu ada keinginan untuk ngelihat sesuatu dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Itu
itu hanya itu yang saya nggak nemu tuh akarnya dari mana. Ada aja tiba-tiba di kepala. Oke. Berarti memang tipikal Panji sosoknya bukan attitude ya, artinya gennya lah gitu, gen. Iya. Seorang Panji itu selalu bukan berusaha juga, karena itu udah apa humannya udah dari sononya begitu gitu, bahwa dia selalu. Tapi nggak ada dari ayah dan ibu, nggak, dua-duanya nggak gitu. Makanya saya juga bingung. Oke. Dibilang pergaulan, saya bingung temen yang kayak gitu siapa, bingung saya juga. Alien kayaknya yang nembak. Bisa jadi. Oh, langsung Ini ketika baca apa Jangan saya namanya? pernah diculik sama alien kayaknya. Temen saya tidak ingat. Ya, salah satunya tiba-tiba aktif sebagai aktivis. Saya melihatnya justru sebagai aktivis. Aktivis bagaimana Lingkar Ganja ya. Iya betul. Salah satunya LGN. Lingkar Ganja Nasional ya. Lingkar Ganja Nusantara. Nusantara ya? Nasional apa Nusantara? Nasional tapi ya itulah, ada LGN. LGN. Lingkar Ganja kan? Iya. Lingkar Ganja. Salah satu yang Saya menyuarakan. anggota kehormatan. No, saya dinobatkan aja. Nggak aktif saya. Enggak, tapi bersuara bahwa ganja itu salah satu khususnya untuk buat pengobatan lah. Di mana-mana. Barusan juga dapat info yang menarik ya. Iya, oleh PBB sudah dinobatkan sebagai tanaman pengobatan, untuk pengobatan. Oke, pertama kalinya gimana sih? Bisa cerita nggak? Kenapa bisa? Awalnya dari rokok. Oke. Awalnya itu dari rokok, bukan dari ganja. Justru beat yang sempat viral soal ganja itu sebenarnya beat tentang perbandingan dengan rokok. Jadi bukan pengen ngomongin ganjanya, pengen ngomongin ketidaksetujuan terhadap rokok. Karena kan rokok berbahaya, membunuhmu. Ya. Kenapa dia bisa legal sementara ganja nggak ada yang mati karena ganja malah ilegal. Jadi sebenarnya itu lebih kepada rokok daripada ke ganja. Tapi nggak pernah ada orang ngomongin ganja secara terbuka. Jadi orang tuh si Panji nih ganja. Saking itu gara-gara itu semua orang tuh ngerasa saya tuh tukang nyimeng. Padahal saya nggak nyimeng beneran. Ngerokok aja nggak ya? Enggak, saya emang nggak suka masukin asap ke mulut. Saya pernah nyimeng, tapi nggak menemukan kenikmatan. Dan bahkan kalau misalnya lagi di Belanda pun nggak nyimeng, makan brownies. Jadi emang nggak seneng gitu. Itu salah satu juga yang tadi baru saja dibicarakan, bahwa Panji melihat selalu berpikir atau mengutarakan sesuatu yang sisi lainnya. Ketika ada rokok, kampanye rokok itu membunuhmu, sementara ganja nggak ada orang mati karena ganja, tapi dilarang. Iya. Sebetulnya sesimpel itu ya waktu itu. Dan biasanya kan argumennya, ya soalnya kan ganja kan menyebabkan ketagihan. Rokok juga. Sama ada aja. orang buka puasa sama rokok. Coba bayangin. Itu. Allah Akbar, bakar rokok. Gimana coba kalau bukan ketagihan? Orang mah air putih. Ini rokok. Jadi kan sama-sama gitu. Jadi dasarnya tuh itu. Cuman orang jadi, si Panji legalisasi ganja gitu. Oke. Sebelum ke filosofi lain, yang saya tahu Om Panji ini berjiwa sosial. Justru kita kenal pertama sebenarnya di dunia sosial, ya kan? Di dunia sosial, Om Panji itu aktif dan baru dari sana. Ya. Nah, salah satu sosok yang peduli dengan dunia, khususnya kanker lah. Tapi kalau dunia sosial sih kan luas gitu. Sosoknya yang sangat sosial, dan salah satunya adalah campaign atau peduli ke dunia kanker, khususnya anak-anak. Nah, kita justru kenal pertama berhubungannya dengan dunia itu kan. Iya, betul. Akhirnya ketemu, main bola segala macam. Nah, apa sih yang mendorong Om Panji itu? Itu juga sebenarnya agak-agak nggak sengaja harus diakuin. Jadi bukan, orang pikir kan kalau kita terlibat yayasan kanker, apakah ada keluarga yang kanker? Nggak ada. Itu tuh kejadiannya bener-bener, satu hari ada temen namanya Esti, dia mahasiswi psikologi, dia lagi kayak penelitian atau HP atau kerja praktek atau apa gitu lah di rumah sakit Darmais. Terus dia bilang, nanti ada satu anak udah terminal, last wish-nya pengen ketemu sama lu karena dia suka nonton Kena Deh. Datang ke sana, ketemu sama banyak adik-adik pasien kanker yang tidak mampu dalam satu ruangan. Karena banyak di Darmais, salah satu rujukan nasional, soalnya jadi di seluruh Indonesia ke sana. Terus saya nanya sama dokter Edi Tehuteru, dokter anak di situ. Dok, ini biayanya kan mahal. Mereka pengobatannya gimana? Dulu belum ada BPJS ya. Jadi dulu tuh pakai Jamkesmas, terus Askeskin kalau nggak salah. Ya, Askes. Terus udah gitu, tapi itu ada plafon. Ya. Terus kalau plafonnya mentok, katanya dokter, ada kayak ibu-ibu arisan orang-orang ekspat.
Jadi orang Inggris, orang Amerika, orang Belanda, orang Spanyol gitu-gitu ngumpulin duit, nyumbangin ke untuk anak-anak itu. Saya bingung, Iya. ini anak-anak Indonesia kenapa yang bantu orang asing? Malu dong. Iya. Bahas di Radio Rock FM sama Stenia Gustav. Oke. Bahas rame, muncullah orang-orang yang pengen ngebantu, pengen jadi relawan. Duit kekumpul. Lama-lama dipikir, nih daripada berbasis komunitas, kita pakai rekening nama pribadi mulu. Udah resmin aja jadi yayasan. Udah akhirnya berdirilah Pita Yayasan Kuning Pita tahun Kuning. 2007 sampai dengan sekarang. Oke. Sampai dengan sekarang. Masih ya? Tadi dari kantor. Dari kantor dari ya, rumah San? Pita Kuning. Iya. Ya, saya masih juga kadang WhatsAppan dengan pengurusnya gitu, nggak harus sama Om Panji kalau update-update ada juga yang. Iya. Jadi ya itu sekelumit dunia sosialnya Om Panji itu ada Yayasan Pita Kuning yang bergerak atau peduli ke anak-anak kanker. Betul. mau ini dilihatin terus biar dilihatin dulu presenter top sosok yang luar biasa di dunia entertain, di dunia presenter. Saya sekarang yang berusaha untuk mengupas, Tapi level mengulas. pertanyaannya beda saya sama Mas Yudi. Masa? Ya beda lah. Ya. Abal-abal kalau saya. Tapi yang muncul jawaban-jawaban atau apa yang diungkapkan Om Panji itu lebih cukup Ya kan saya mah cukup yang dijawab kehidupan saya ya saya ngerti. Ya, Kalau nanya saya pertanyaan saya nggak ngerti ya saya kelihatan blow on-nya. Enggak, saya juga kan ngelihat seperti tadi yang kita bahas yang 5 menit itu. Kan Om Panji itu dalam setiap ini akan saya tanya yang kekiniannya dalam setiap show-nya itu banyak muatan-muatan yang cukup dalam lah. Nggak bisa kalau orang biasa maaf ya. Om Panji agak dalam lah. Luar biasa. Ya oke, kita lanjut ke kekiniannya Om Panji. Ya, silakan. Om Panji itu melakukan banyak hal yang menurut saya sangat, tadi kita bahas range-nya tuh luas banget gitu. Tapi kok bisa gitu? Apa yang dilakukan itu? Dari mulai rapper, komika, bintang film, penulis, presenter, segala macam, striker, termasuk striker. Banyak hal gitu yang dilakukan. Kalau saya menyebut Om Panji sebagai satu susah gitu, karena banyak sekali yang dilakukannya. Ketika waktu melakukan itu, apa sih yang dipikirannya atau yang dilakukan atau yang di hati, di pikiran itu apa sih waktu? Saya tahu saya nggak bisa tapi nggak apa-apa. Oke. Karena gini, biasanya orang tuh ketika mau ngelakuin sesuatu tuh banyak takutnya. Nah, itu selalu. Takut salah, betul, takut jelek. Betul. Nah, saya tidak punya ketakutan itu. Oke. Bukan karena saya jago. Ya. Karena saya bego. SD, SMP, SMA, saya dikenal orang bego karena saya selalu ranking paling bawah. Sama, namanya kan pasti itu bandel lah, bukan bego, karena... emang bego, bukan bandel, emang bego. Enaknya jadi orang bego adalah kalau kita mau nyobain sesuatu terus salah, ya nggak apa-apa, orang biasa juga salah. Tapi kalau bener, tumben dia bener gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa ada kekhawatiran ngelakuin sesuatu dan salah dan gagal gitu, nggak. Keraguan itu tuh nggak ada. Ya habis nggak ada resikonya. Yang biasanya punya resiko itu orang pinter tuh takut salah karena dia dikenal sebagai pinter. Tapi kalau kita bego, kalau mau nyoba sesuatu, saya nggak setuju kalau nyebut begonya sih. Bukan begonya. Tapi saya kalau itu nggak setuju lah. Kalau saya orang bego, nggak juga. Menurut saya bukan juga. Karena saya tidak melihat hal kebodohan dari. Tapi betul sih, yang membuat saya ranking paling bawah sih bukan berarti saya bego. Itu pastilah. Itu saya harus koreksi dulu kan kebegoan itu agak absurd kalau melihat karya-karya gitu. Dianggap orang tidak pintar, itu aset. Karena tidak memberi beban pada saya. Itu ketika saya ngelakuin sesuatu dan salah atau gagal, ya nggak apa-apa. Namanya juga dianggap nggak pintar, tapi sekalinya dia berhasil, tumben nih gitu. Nah, tidak adanya ketakutan dalam salah dan gagal adalah alasan kenapa saya banyak ngelakuin banyak hal. Itu kuncinya. Tetap ada rasa sakitnya, nggak takut aja. Ya. Dan artinya ketika melakukan apapun, ketika begini pertanyaannya atau triggernya, kok mau melakukan ini, melakukan itu, apa sih? Apakah selain tadi bahwa tidak merasa beban kalau salah, kalau jelek? Juga dibantu sama omongan ayah, kalau mau nyoba apapun cobain aja. Ada gitu. Mimpi, jalanin aja. Udah kombinasi dari lakuin aja apa yang kamu pengen dan
nggak takut salah, udah dikombinasiin jadi satu. Ya, udah. tapi ketika prosesnya kan pasti ingin membuat sesuatu yang terbaik dong. Ya kan nggak mungkin asal aja gitu kan. Tapi aku mungkin ini juga kuliah di Seni Rupa ITB sih nolong, karena kuliah di Seni Rupa ITB itu kita dianjurkan untuk bikin karya aja. Iya, bernuansanya nuansa berkarya aja dan nggak ada yang jelek, nggak ada yang aneh di kampus Seni Rupa mah, nggak ada semua mah. Nah, itu. Semua aneh dan biasa aja gitu. Ya. Jadi udah karena lingkungannya seperti itu. Dan lingkungannya adalah lingkungan yang memahami pentingnya proses. Proses adalah kata kunci yang sering sekali disebut-sebut di Fakultas Seni Rupa di ITB karena salah satu dosen kesayangan kami adalah Pak Prim, Primadi Tabrani. Pak Primadi Tabrani adalah salah satu orang yang paling sering mengatakan bahwa proses itu penting. Yeah. Sehingga ketika kita hidup di lingkungan yang percaya proses itu penting, kemudian semua orang boleh bikin apapun, yaitu mau nggak mau ada jadi bagian dari diri kita gitu. Makanya saya bikin aja. Jelek namanya juga masih proses. Ya udah, daripada nyesel. Udah nyampur deh tuh. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin sedikit balik ke kenapa masuk ke Seni Rupa? Tadinya pengen menjadi komikus, bukan komika. Jadi komikus. Karena dulu waktu SD, SMP, SMA bacanya bikin komik. Bukan cuma baca, bikin. Oh, bikin. Pertama kali saya sadar saya bikin sesuatu yang disukai orang itu SD komik. Komik bikin, oper ke belakang, belakang baca, oper ke belakang, keliling gitu. Terus aja sampai SMA, sampai era disita komik buatan saya karena porno. Itu kerjaan di kelas. Iya. Nah, itu terjawab bukan soal bodohnya, bukan soal ini. Ini ada apa? Saya yakin ada sesuatu yang unik ketika di kelas. Dan terjawab salah satunya itu. Gitu. Pelajaran nggak menarik, udah gitu aja. Pelajaran nggak menarik. Ya karena nggak lebih menarik daripada ada yang di kepala. Ya Om Panji juga bilang pelajarannya kita ada salah yang arah lah gitu. Itu kalau mau apa yang dipikirkan Om Panji soal pelajaran ada di pernyataan-pernyataannya. Tapi saya setuju lah kalau itu. Dan dia lebih tertarik menggambar. Betul. Dulu aku pikir aku adalah komikus. Belakangan aku sadar gue ini pendongeng sebenarnya. Emang senang cerita aja. Kalau dulu taunya formatnya komik, ya udah berdongeng lewat komik. Nanti ada yang lewat stand up, ada yang lewat film, ya cerita aja gitu. Ya udah. Seneng bercerita, seneng berdongeng, ya ketemu medium-medium yang berbeda, celotehan ya keluar aja. Intinya itu sosok Panji itu sosok yang sangat suka berdongeng, bercerita dengan berbagai media. Ujungnya munculnya film, buku ya, tulisan stand up juga, kemudian rap masuk. Buku saya musik. Pun orang kalau baca ini kayak orang lagi bercerita. Bahkan buku tentang marketing yang saya tulis pun kayak orang cerita gitu. Jadi emang gimana ya? Emang seneng bercerita gitu, bertutur ya, sering stand up saya tuh kalau ditanya cirinya Panji stand up apa? Storytelling. Jadi emang seneng berdongeng gitu. Nah, gara-gara pengen jadi komikus, karena seumur hidup kerjanya bikin komik, saya pikir masuk Seni Rupa ITB. Pengen masuk DKV, ternyata nilainya nggak cukup bagus untuk masuk DKV, masuk desain produk, seneng juga di desain produk. Gitu. Di situ mendapatkan banyak pemahaman soal seni lah, soal itu. Saya semakin memahami sosok Panji karena kita sering ketemu tidak pernah ngobrol dalam hal seperti ini. Bukan sombong, kita nggak pernah di lapangan main bola, bukan ngobrol hal yang kan nggak mungkin waktu kita habis main bola itu, Ji waktu kecil lu ngapain? Nggak mungkin juga, benar nggak? Habis main bola? Iya dong. Masa kecil lu kayak apa Ji? Iya kan nggak mungkin, nggak mungkin ya kan. Ya itulah kesempatan saya pengen tahu lebih dalam. Ya bukan hanya saya aja, pasti masyarakat juga nggak tahu ini udah pernah dibuka atau belum sosok Panji. Ada yang udah tapi banyak yang belum. Banyak yang belum. Nah, itu banyak yang belum nih cerita-cerita Panji gitu. Menarik banget soalnya seorang Panji itu bagi saya ya banyak jargon-jargonnya juga. Kemudian tiba-tiba masuk ini pertanyaan juga orang lah termasuk saya juga. Tiba-tiba terjun ke dunia komika. Iya, komika, stand up comedy. Iya, stand up comedy. Dan begitu yakin kalau saya ya. Waktu itu saya melihatnya walaupun tidak pernah ngobrol pasti punya keyakinan ini akan booming, akan hidup lah. Apa yang membuat? Waktu itu tidak punya keyakinan ini akan booming, tapi punya keinginan ini untuk hidup. Jadi sebenarnya saya tahu stand up comedy dari kuliah, tapi saya nggak ngerasa dan saat itu saya ngerasa, wah ini dia nih, gue harusnya jadi kayak ini. Karena dari dulu tuh saya mikir, gue ini pinter ngomong, kuat ngomong lama, seneng bikin orang ketawa. Apa pekerjaan yang cocok buat gue? Karena 3 hal ini sangat signifikan.
Orang kalau bilang si Panji gambarnya bagus nggak sih? Iya kali. Si Panji pintar ngomong nggak? Iya, si Panji pintar ngomong. Udah jelas si Panji pintar ngomong, kuat ngomong lama, senang bikin orang ketawa. Jadi kan saya mikir, pasti ada alasan kenapa 3 ini spesifik sekali kuat di saya, tapi nggak tahu apa. Sampai satu hari ngelihat stand up comedy itu pertama kali Robin Williams live in Broadway, saya ngerasa astaga, gue tuh harusnya jadi begini. Tapi tidak ada pelakunya di Indonesia. Ada Ewell, tapi kan Ewell nggak terlalu saat itu ya tidak berhasil memicu ombak orang untuk melakukan hal yang sama. Betul. Terus saya mikir, aduh, ya udah gue simpen aja dalam kepala gitu. Sampai akhirnya omongan ayah lagi yang muncul bahwa ya jangan dipendam, lu keluarin aja. Akhirnya saya coba untuk keluarin, saya rekam, saya upload ke YouTube, ternyata rame. Awalnya masuk YouTube dulu? YouTube dulu. Orang pertama yang upload video YouTube berjudul stand up comedy Indonesia itu saya. Karena waktu saya mau naikin, kenapa? Karena dulu saya nyari dulu, jadi suka nonton YouTube stand up kan, orang luar. Di Indonesia ada nggak ya? Ketik stand up comedy Indonesia, nggak ada sama sekali. Loh, belum ada nih orang yang upload nih stand up Indonesia. Oh, udah coba stand up, rekam, upload. Orang pertama yang upload itu saya, ada 3 video stand up saya. Itu yang dilihat sama orang Kompas TV. Kompas TV pengen bikin Suci, stand up comedy Indonesia Kompas TV, kompetisi, ngajak saya terlibat memformat acara dan sebagai host. Itu yang kemudian meledak, saya tergulung. Terbawa dalam keramaian. Udah. Gitu, ya. Dan ikut disitulah, termasuk membesarkan segala macam. Karena dan benar ternyata setelah saya lakuin, emang di sini, gue nih habitatnya ini. Emang gue harusnya jadi stand up comedian. Paling terasa, nggak mau ngomong mudah ya, tapi apa istilahnya, kayak ikan seumur hidup tuh dia baru nyemplung ke air sekarang. Gue harusnya di sini seumur hidup. Kayak gitu. Kayak Planet of the Apes, tahu nggak Anda nonton Planet of the Apes nggak? Si Caesar selama ini ada di rumah, ketika dibawa ke hutan dia ngerasa, gue harusnya ada di sini. Nah itu tuh rasanya saya di stand up comedy. Saya ngerasa seperti itu. Saya ngerasa, oh ini semua insting, semua kemampuan gue tuh harusnya untuk ini. Makanya saya ya terbukti paling kelihatan maju di antara semua yang saya lakukan. Saya kan nge-rap juga, nulis buku juga, main film, nyutradari. Tapi yang paling depan tuh ya stand up, karena tampaknya emang di situ habitat saya paling kerasa klop gitu. Bahkan ya tiba-tiba ada tour Indonesia, tour dunia bahkan. Stand up itu luar biasa gitu, orang kan Panji luar biasa gitu ngelihat itu. Artinya ya udah lakukan aja, dan itu luar biasa. Bukan musik, bukan apa, tour dunia itu tiba-tiba stand up komedi ya. Itu dilakukan, dan itu juga patokannya sama kok. Jangan, kalau udah punya cita-cita jangan didiemin, dikejar aja. Udah itu doang. Mungkin yang lain sebenarnya kepikiran tapi nggak mau. Mau mencoba, mau menjalankan. Nggak mau. Ya. Tapi dihayalin. Harus kan saya, ya apa salahnya, ditolak juga terus ya udah nggak apa-apa. Akhirnya coba lempar ide ke sponsor, dimakan. Loh, tanggung bener nih, udah dapet tiket pesawat, ya udah dijalanin. Kejadian World Tour. Cuman karena pengen nyoba aja. Dan tidak takut gagal, tidak takut salah, tidak takut jelek lah istilahnya, udah. Iya. Apalagi waktu mencoba untuk nembusin World Tour, apa ruginya sih untuk coba lempar sponsor? Lempar proposal ke sponsor, apa ruginya? Kalau ditolak ya memang mungkin seharusnya ditolak. Orang nggak ada orang lain, World Tour udah gila kali ini. Pas masuk diterima, ya kan rezeki. Sesimpel itu ya? Iya, benar. Itu luar biasa menurut saya. Ini hal-hal yang simple sebetulnya, yang bisa dilakukan seperti, artinya kita punya keinginan yang kita mampu lakukan, just do it gitu kan? Iya betul sekali. Iya kan? Iya, dengan langkah-langkah yang terukur sama kita. Jadi tetap ada ininya lah. Mungkin orang lain kepikiran pengen World Tour, tapi mungkin dibayangin mereka World Tour tuh harus kayak Mariah Carey atau yang penontonnya harus sudah ribuan, terus hotelnya mesti mewah. Di kepala saya World Tour nggak harus kayak gitu. World Tour udah kita manggung, terencana, terstruktur keluar negeri udah. Mau hotelnya hotel murah, mau yang nonton 150 orang, ya nggak apa-apa. Ya sesimpel, jalan-jalan aja kan, dibayarin orang, istilahnya gitu kan. Kejadian juga. Iya kan? Iya, dan akhirnya jadi manfaat untuk yang nonton. Betul. Udah. Sampai bisa ke Afrika. Saya nggak pernah kepikir bisa ke Afrika untuk ngelawak. 4 benua ya? 4 benua kan? 5. Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa. Oh, 5 benua, iya. 7 negara, berapa negara? Waktu itu banyak lah. 24 kota di 9 negara. 9 negara. 5 benua. Jadi apalagi waktu itu lagi Ramadan kan, waktu itu kami manggungnya tuh Lebaran di Afrika. Bahkan Lebaran. Ditanya sama orang, lu Lebaran di mana? Di Afrika. Yang bener. Emang bener gue lagi di Afrika. Kenapa di Afrika ngelawak? Aduh, itu kalimat ya. Iya.
Lagi ngapain di Afrika ngelawak? Ya ampun, siapa yang kepikiran? Nggak akan kepikiran. Kalau Mas Yudi ketemu sama saya waktu SMP, suatu hari lu akan ngelawak di Afrika. Pas Saya lebaran ketawain masih apaan sih lu gila? Tapi kejadian coba Kejadian. dipikirin baik-baik. Oke. Karena apa? Karena dicoba aja, Iya, dilakuin. iya. Itu ini menarik banget untuk sebuah pembelajaran bahwa kalau ingin sesuatu just cobain aja gitu. Iya, Tidak harus cobain takut salah, tidak harus takut jelek. Iya. Dan itu hampir semuanya terlaksana ya. Iya, Artinya ya keinginan. Masalah bagus atau enggak biarlah orang yang menilai. Itu lain soal. Iya. Itu result itu lain soal. Iya. Result itu lain soal. Prosesnya itu yang justru yang harus kita ambil dari Om Panji itu. Betul. Luar biasa. Luar biasa Om Panji. Benar. Ini pembelajaran yang luar biasa karena gitu, sebagian kebanyakan orang mau berbuat sesuatu itu selalu takut. Iya. Bahkan kalau saya dunia jurnalis atau dunia tulisan gitu, selalu yang ditanya itu gimana sih cara awal menulis? Nah, hanya tulis aja gitu kan istilahnya. Nah, itu bener. Kan, ya kan Bener, itu selalu bener, begitu bener. gitu. Iya, Gue mau nulis itu tapi di depan komputer selalu susah, bingung. Apa yang tulis dulu? Ya, seperti itu. Padahal tinggal tulis aja apa yang tulis di aja. otak lo istilahnya kan. Orang tuh suka ngerem. Ya. Suka ngerem karena takut jelek. Makanya saya pernah bilang waktu itu di stand up, kalau mau berkarya untuk pertama kali jangan takut jelek. Tahu nggak kenapa? Karena pasti jelek. Ngapain Ya. ditakutin? Emang jelek. Ya. Nggak ada orang bikin karya pertama kali langsung bagus. Ya, betul. Emang lu siapa bikin karya pertama kali langsung bagus? Udah bikin dulu aja. Kuncinya tuh bertumbuh. Betul. Bikin dulu, bikin lagi yang lebih baik. Betul. Dari bikin materi stand up, bikin konten YouTube. Siapa yang emang orang akan berkomentar di jelek. Itu kan hidup mereka terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Betul. Mereka menilai kita jelek, mereka nggak ngerti kita lagi dalam perjalanan, kita kan belum nyampe. Betul. Udah bikin dulu aja, jelek juga nggak apa-apa, ntar bikin yang lebih bagus. Udah. Iya, betul. Nggak susah. Seperti saya ini mulai aja. Mulai gitu kan. aja. Iya. Pasti ada yang komentar, percaya sama saya. Videonya kenapa sih gini-gini? Waktu itu siapa ya? Bang Miing. Wawancara pada Indro kalau nggak salah, mic-nya kayaknya sempet jatuh, terus mendelep. Domino gimana sih katanya standar TV, ya Allah. Emang di TV mulu semua. Bang Miing juga kan baru jadi content creator, ya kan dia kan ngurus sendiri. Emang dulu waktu di TV dia yang ngurus juga, soalnya udah gila kali ente. Jadi ini pasti akan ada yang komentar, tapi biarin aja ya kan kita lagi berproses, kita bikin dulu aja. Betul. Yang kita lahirkan tuh pertama kali udah brilian. Mengingat bahwa sebelumnya nggak ada kita pernah bikin kayak gitu. Apapun yang kita lahirkan tuh pertama kali sesampah-sampahnya brilian gitu. Iya. Itu keren itu. Oke. Akuin aja keren. Iya. Orang mau bilang jelek keren itu karena sebelumnya nol, nggak ada apa-apa. Bisa ada kayak gitu, keren gitu. Oke. Camkan tuh teman-teman. Om Panji itu kalau betul-betul dibedah tuh banyak ucapan-ucapan yang luar biasa. Ucapan-ucapan yang so tahu. No. Oke, luar biasa boleh. Saya Luar terima. biasa. Luar biasa. Muhammad Ali. Yes. Oke. Ya dua-duanya ada Muhammad Ali. Betul. Kenapa? Oh, sangat mengagumi. Oke. Banyak filosofi ke. Oh, banyak. Banyak. Nggak Oke. putus. Sedikit aja. Oke, satu, Muhammad Ali obses dengan latihan. Ya, Sangat betul. obses sama latihan. Bahkan banyak foto dia latihan hampir sama banyaknya dengan foto dia tinju. Ya, Lari, betul. pagi-pagi di pantai, di jalan, banyak banget. Itu sesuatu yang saya percaya juga. Saya senang latihan, saya senang ngulik. Saya bahkan suka latihan sendiri, nyewa lapangan futsal latihan sendiri. Really? Iya. Nah itu aku nggak tahu nih. Iya. Oh, suka Nyewa begitu? lapangan basket latihan sendiri, ngulik Ya? aja. Oke. Karena seneng ngulik. Itu satu sama Muhammad Ali. Bentar, sebelum dijawab. Berarti proses latihan termasuk yang soal stand up segala macam itu pasti dilakukan. Iya, Artinya mulai aja, jalanin aja. Tapi kan ada prosesnya yang latihan juga untuk memperdalam atau membuat karyanya menjadi luar biasa atau bagus itu tetap dijalani dengan. Betul. Oke. Iya. Lanjut. Kedua, soal kanker anak. Oke. Muhammad Ali pernah dapat kabar bahwa ada fansnya anak-anak kanker mau meninggal. Pengen ketemu sama Muhammad Ali. Sampai sama Muhammad Ali. Terus bilang, gua mau lawan George Foreman. Gua janji gua menang. Tapi lu juga harus menang lawan kanker. Ali lawan Foreman. Berhasil. Menang. Disamperin. Aku udah berhasil lawan Foreman. Kamu juga harus menang ya. Anaknya bilang, enggak champ. Kayaknya kamu doang yang menang. Aku kayaknya enggak. Tapi nggak apa-apa. Anak itu meninggal. Itu aja saya aduh, mau ceritanya aja mau.
gimana ya gitu. Sementara saya juga punya yayasan kanker anak, jadi itu juga nempel lagi. Lalu Muhammad Ali punya prinsip yang dia begitu yakini sehingga dia terima dicaci maki masyarakat. Dia begitu percaya sama prinsipnya, begitu percaya dengan prinsipnya, dia kehilangan dunia yang dia cintai dan dunia menghidupinya dia, nggak kerja dia beberapa tahun. Saya juga pernah ngalamin seperti itu, dihina, nggak, karena sesuatu yang saya yakin, sesuatu yang saya percayai gitu, sampai mungkin kehilangan pekerjaan bahkan. Tapi Muhammad Ali mengajarkan ya kalau lu punya prinsip ya lu pegang aja, toh bukan berarti ketika lu kembali lagi, dan George Foreman kan akhirnya dia balik lagi bertinju lawan yang lain, akhirnya dia ngerebut gelarnya George Foreman. Terus mulut Muhammad Ali juga jago banget ngomong, saya punya buku-bukunya gitu. Dan itu juga sesuatu yang dekat dengan saya gitu. Saya juga pintar berbicara, atau setidaknya saya senang sama orang yang pintar bicara dan pengen juga bisa pintar bicara. Baru kemudian kehebatannya dia dalam tinju, karena banyak yang hebat dalam tinju. Bahkan saya sangat berhati-hati dalam hidup karena berkaca pada salah satu kesalahan terbesar Muhammad Ali, yaitu tidak tahu kapan waktunya berhenti. Itu kesalahan terbesar Muhammad Ali. Nggak tahu kapan mesti berhenti. Harusnya dia berhenti dari kapan tahu. Udah aja. Cuman nggak tahu apa yang ada dalam dirinya dia yang membuat dia, terakhir karirnya mah udah nggak kayak bertinju. Udah nggak kayak tinju, udah kosong, udah gemuk, udah nggak ada apa-apanya. Cuman itu orang. Nah ini satu lagi nih karakternya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kuat dipukul. Orang pikir Muhammad Ali itu kakinya cepat, lincah, jabnya cepat. Memang iya, tapi salah satu aset terbaiknya dia kuat banget dipukul. Orang lain tuh kalau mukul dia tuh mungkin udah roboh. Nah itu tuh kemampuan untuk bertahan gitu, kemampuan untuk menahan rasa sakit, fisik, mental. Kan pasti mental kena hajar juga kan, ketika fisik kena hajar, mental kan juga kena hajar. Pasti. Dan yang terakhir, kenapa tahun ini adalah tahun dimana semua orang pasti sering banget ngelihat saya pakai baju Ali. Karena saya menganalogikan tahun 2020 sebagai George Foreman. Dihajar, ronde ke-1 hajar, ronde ke-2 hajar. Kita dihajar kan? Terus dihajar terus. Orang kesayangan kita meninggal, ada pandemi, ada banjir, ada dihajar terus. Tapi saya percaya kita tuh bertahan aja. Nanti ada saatnya tiba kita bisa pukul KO ini keadaan. Sama seperti George Foreman udah mukul Ali berkali-kali, akhirnya dibikin KO juga di ronde 8. Saya bilang sabar, ronde 8 datang bentar lagi. Sabar aja. Sabar, bertahan, jangan menyerah, jangan roboh, bertahan aja. Kita dipukul berkali-kali, bertahan aja. Bentar lagi ronde 8 akan datang dan kita akan menang. Itu yang saya bilang orang. Dalam kan? Apa sekarang sosok Panji kalau diungkit, dikupas, pakaian yang dia pakai juga ada maknanya, ada simbolnya, ada pesannya yang ingin disampaikan. Dari kapan suka Ali? Ayah juga yang ngajarin Ali. Ayah juga yang ngajarin Ali. Ayah sih sebenarnya sekolah olahraga. Tapi ayah sangat suka Ali. Ayah cerita dulu waktu nggak tahu Frazier 1, nggak tahu Foreman. Ayah 70-an kemungkinan Frazier. Ayah masih kerja. Terus hari itu tuh hari pertandingan entah Frazier entah Foreman. Terus dia bilang sama bosnya, "Pak, saya boleh nggak izin nggak masuk kantor?" Kenapa? Saya pengen nonton Muhammad Ali. Nggak dikasih. Tapi Pak, ini Muhammad Ali. Bayangin dia karyawan. Ngomong sama bosnya. Ini Ali. Tapi Pak, ini Muhammad Ali. Bosnya sampai so what gitu kalau dia. Bosnya bilang, kalau kamu nggak nongol besok, kamu saya pecat. Dia bilang, saya mending dipecat. Bosnya akhirnya bilang, besok saya buat TV. Bayangin. Saking ini? Bapak itu. Suka banget Muhammad Ali. Jadi yang mengenalkan Ali ke saya ya dia. Dari kecil pun ya udah deket lah. Nama, nonton segala macam cerita-ceritanya. Gitu. So, kedekatan sama ayah luar biasa berarti. Filosofisnya luar biasa. Sayangnya baru deket di akhir usia. Dan baru apresiasi setelah meninggal. Sayang sekali. Ada hal-hal yang agak mungkin hilang. Karena setelah jadi ayah sendiri. Jadi ngerasa jadi sangat disesali, makanya jadi emosional gitu, kayak ada banyak penyesalan terkait ayah, dan mungkin cara saya membayar penyesalan itu adalah dengan selalu menyebut nama beliau. Seperti hal sekarang ini. Hari ini berapa kali kesebut? Dan karena memori filosofinya juga luar biasa gitu.
Om Panji luar biasa. Nah, yang terakhir mungkin saya yang ingin dengar atau tahu quotes dari Om Panji, khususnya bagi orang-orang yang ingin berkarya, bukan seperti orang Om Panji, tapi paling tidak Om Panji bagi kita salah satu teman yang saya kenal cukup luar biasa gitu. Tadi sudah banyak terjawab sebetulnya. Berkaryanya ya udah lakukan aja. Dengan apa kan orang tuh kadang ada yang satu aja gitu, tapi Om Panji kan nggak, lebih luas gitu, karena ingin membuat karya-karya ya yang ada di otak lakukan gitu. Yeah. Quotes-nya apa? Ini kayak gampang ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir jalan ini sih rada susah. Tapi saya percaya ini tuh yang saya pegang untuk bisa seperti hari ini. Percaya diri, percaya mimpi, percaya proses. Kalau, dan ini pengalaman hidup nih, nggak memungkiri. Kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, aduh, orang lain nggak bisa ngomong apa-apa untuk membuat kita percaya diri. Emang harus kita percaya diri. Orang bisa memuji kita. Kita bahkan pernah muji orang, ayo dong, lu tuh kan brilian. Tetap aja kalau nggak dari dia nggak. Jadi percaya diri. Dan kadang-kadang ada orang sukses nggak ada modalnya selain percaya diri. Ini kabarnya cuma percaya diri doang aja sampai dia kayak gitu. Beneran. Percaya diri itu membawa dia ke titik-titik yang harusnya kita juga bisa kesana, tapi kita nggak lakuin karena kita nggak percaya diri. Jadi percaya diri adalah kunci. Percaya mimpi. Mimpi kita tuh valid. Berapapun ranking kita, siapapun orang tua kita, dimanapun kita berada, mimpi kita itu valid. Ini anak SD, SMP, SMA dianggap buruk di sekolah nilainya. Dianggap bodoh sama sistem pendidikannya. Tapi kalau anak yang dianggap bodoh sama sistem pendidikan Indonesia, bisa sampai punya tour dunia, bisa hidup dari karyanya, ya berarti kan mimpi semua orang tuh valid. Jadi percaya diri dan percaya mimpi, karena ya itu sama tadi. Masa lu mau membutuhkan orang untuk ngejual mimpi lu ke lu sendiri gitu? Tapi lu mesti percaya prosesnya. Ini krusial karena semua serba cepat sekarang. Ya, betul. Ayah lagi yang bilang, cepat boleh, buru-buru jangan. Nah, itu. Cepat boleh, tapi buru-buru jangan. Bedanya adalah kehati-hatian. Jadi proses itu krusial. Ini kualitas yang terjadi karena kita berproses itu nggak bisa diganti sama yang lain. Nah, proses orang beda-beda. Jangan kok umur segini seorang ini udah kayak gini, kok gue belum, berarti gue beda-beda. Beda-beda, betul. Lu mesti balik lagi ke yang dua pertama, lu harus percaya sama diri lu, dan lu harus percaya mimpi lu, dan lu percaya proses lu, beda-beda. Percaya 3 hal ini, semoga yang dicita-citakan dan mimpikan bisa tercapai. Dan itu terjadi sama... Setidaknya itu yang saya alami. Pertanyaan terakhir dari yang 3 itu. Kedepannya mimpinya apa sih? Masih ada mimpi-mimpi dong yang akan kedepannya. Boleh di-share nggak? Masih apa yang belum tercapai, apa yang akan dilakukan? Ada Mas Yu, tapi saking besarnya ini mimpi, saya suka takut untuk ngasih tahu, takut nggak kejadian. Tapi suatu hari Mas Yudi akan ngelihat Panji ngelakuin sesuatu yang ngapain ya dia kayak gitu ya? Jawabannya hanya satu, karena lagi saya kejar mimpinya. Artinya tetap terus bermimpi dan mengejarnya gitu kan? Mimpi itu di langit lah. Dan ini yang paling, buat saya ini yang paling besar, sehingga paling menakutkan dan paling saya tunda. Paling hati-hati dalam prosesnya. Ini salah satu. Kan pasti lagi berproses ini. Betul-betul lagi menata dengan sangat hati-hati. Karena supaya mimpi yang besar ini bisa tercapai ya. Nggak tahu tercapai, mau diperjuangkan. Ya, lagi berproses lah. Ya kan? Bagi proses urusan nanti resultnya ya itu kan kita nggak tahu. Tapi paling tidak prosesnya lagi dijalani untuk mengejar itu kan. Ketika itu terjadi, Mas Yudi akan bilang, oh ini kayaknya. Nanti kita mungkin ketemu lagi, ngobrol lagi, oh ini Om Panji ininya mimpinya ya. Artinya kita tunggulah. Semoga sukses. Terima kasih banget waktunya Om Panji. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di lapangan bola pasti ya. Oh siap. Umpan-umpan dong. Ya. Kita lumayan sering lah berduet. Terima kasih banget untuk sharingnya, quotes-quotesnya, pengalamannya luar biasa. Sangat respect saya apa yang dilakukannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian sukses selalu dengan mimpi-mimpinya juga. Thank you banget Om Panji. Sama-sama, makasih banyak. Teman-teman, itulah obrolan saya dengan Om Panji. Kita ketemu lagi di obrolan lainnya bersama narasumber-narasumber yang tentu tidak kalah menarik dan fenomenal.